Halo guys, siswa-siswi hebatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Baik guys, pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar mengenai ekonomi akuntansi. Kita akan lanjut membahas pembahasan kita pada minggu lalu seputar akuntansi sebagai sistem informasi. Namun kita akan lanjut ke part 2-nya ya hari ini. Namun sebelum belajar, silakan kalian untuk berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Adapun untuk standar kompetensi kita pada pertemuan kali ini masih sama ya guys dengan pertemuan kita pada minggu lalu, yang mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai 3.1 yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, dan 4.1-nya yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, Ibu akan flashback ulang ke materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi ya. Yang mana untuk sejarah perkembangan akuntansi ini dimulai pada peradaban pertengahan di Eropa ya, sekitar tahun 1494 ditemukan oleh seorang sarjana matematika dari kebangsaan Italia yaitu Luca Pacioli ya, yang menemukan tentang sistem pembukuan berpasangan. Nah, kemudian berikutnya kita sudah membahas juga mengenai pengertian akuntansi, kemudian tentang manfaat akuntansinya juga. Kita juga sudah membahas mengenai informasi akuntansi dan pemakaian informasi akuntansi. Dan terakhir kemarin kita juga sudah membahas mengenai karakteristik informasi akuntansi. Mudah-mudahan pembahasan kita minggu lalu itu bisa menambah pemahaman kalian ya guys mengenai akuntansi itu seperti apa. Sehingga ke depannya ketika kalian belajar akuntansi itu kalian akan lebih semangat ya. Rasa ingin tahu kalian tentang akuntansi akan semakin bertambah. Oke guys, kita mulai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas diantaranya adalah tentang prinsip dasar akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan yang terakhir adalah etika profesi akuntan. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari prinsip dasar akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip dasar akuntansi? Nah, prinsip dasar akuntansi ini merupakan dasar ya atau pedoman pengembangan prosedur akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan. Kenapa sih harus ada prinsip dasar akuntansi? Nah, tentunya guys, agar laporan keuangan yang kita susun ini sesuai dengan prosedur akuntansi, maka prinsip dasar akuntansi ini harus digunakan. Karena prinsip dasar akuntansi ini dijadikan sebagai acuan ya atau dasar dalam melaksanakan proses akuntansi. Nah, tentunya untuk prinsip dasar akuntansi di setiap negara ini juga berbeda-beda. Itu disesuaikan dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Dan untuk di negara kita, Indonesia, penggunaan prinsip dasar akuntansi ini dirumuskan oleh IAI ya, atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, apa saja sih prinsip dasarnya? Di antaranya yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle ya. Nah, menurut prinsip ini bahwa mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi pencatatan keuangannya itu harus berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan saja. Contohnya, misalkan seperti ini. Misalkan ibu menukar sebidang tanah seharga 200 juta. Nah, setelah negosiasi dengan pemilik, maka diperoleh kesepakatan seharga 150 juta. Maka yang dicatat dalam akuntansinya itu yaitu harga 150 jutanya, bukan 200 jutanya. Karena harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, itu berdasarkan pencatatan prinsip biaya historis. Nah, kemudian yang kedua, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Nah, menurut prinsip ini, akuntansi ini menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik. Jadi ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dengan perusahaan. Nah,
Aset perusahaan dicatat ya sebagai aset perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik ya dicatat sebagai kekayaan pribadi pemilik. Jadi ada pemisahan yang jelas. Ini menurut prinsip entitas. Yang ketiga adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Nah, pada prinsip ini pendapatan diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut. Nah, yang keempat adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Artinya, pada prinsip ini, biaya yang dikeluarkan perusahaan itu nantinya akan dipertemukan atau di-matching dengan pendapatan yang diterimanya. Kemudian yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Nah, pada prinsip ini, akuntansi yang menyajikan informasi keuangannya secara lengkap dan informatif. Karena pada prinsip ini mengingat banyaknya penggunaan informasi akuntansi, nah, makanya laporan keuangannya atau harus dicatat secara lengkap dan informatif. Kemudian yang keenam, prinsip konsistensi. Nah, prinsip konsistensi ini adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubahnya dalam hal apa? Baik itu dalam hal metodenya, prosedurnya, dan kebijakannya yang digunakan. Jadi semuanya harus konsisten, tidak boleh dirubah-rubah ya, tidak boleh posisinya berubah-ubah. Nah, ini penjelasan beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami. Hal ini penting sekali dipahami karena semua pengguna akuntansi harus seragam ya aturannya dan pencapaian manfaat bagi seluruh pengguna informasi keuangan itu harus sama semuanya. Jadi semuanya tersampaikan manfaatnya. Nah, ini pentingnya kita memahami prinsip dasar akuntansi. Kemudian selanjutnya setelah membahas prinsip dasar akuntansi, kita akan membahas mengenai bidang-bidang akuntansi ya. Untuk bidang-bidang akuntansi ini diantaranya yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Tujuan dari akuntansi keuangan ini yaitu menyajikan data dari semua transaksi keuangan dan membuat laporan keuangannya atau financial statement. Jadi tugasnya menyajikan data keuangan ya dari semua transaksi keuangan yang terjadi. Nah, ini akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, auditing ini berfungsi melakukan pemeriksaan atau dikenal dengan audit ya. Nah, apa yang diaudit? Yang diaudit adalah laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Kenapa sih harus diperiksa oleh oleh tim auditing? Karena jika laporan keuangan diperiksa oleh perusahaan sendiri atau intinya internal sendiri, itunya tentunya kan kurang begitu akurat ya. Makanya itu harus juga diperiksa oleh audit dari luar atau external auditing ya. Nah, kalau dari dalam kan dikenal dengan internal auditor. Kalau dari luar kan kita membutuhkan jasa audit eksternal ya atau independent auditor. Juga disebut dengan akuntan publik. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji catatan yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kelayakan dan akhirnya laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, akuntansi biaya ini merupakan proses pencatatan keuangan yang mencakup pengelompokan dari peringkasan biaya produksi dan penjualan produk menggunakan cara tertentu disertai penjelasannya. Bagi perusahaan ini akuntansi biaya sangat diperlukan untuk pertanggungjawaban ya kepada pemilik atau pemakai internal dan pemakai eksternal informasi akuntansi. Akuntansi biaya ini juga digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan tentang penentuan harga pokok produksi. Nah, kemudian yang keempat adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, akuntansi manajemen ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, dan menyusun, menginterpretasi,
dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan manajemen, tentunya nanti untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan suatu entitas serta memastikan akuntabilitas penggunaan sumber dayanya. Kemudian yang kelima ada akuntansi anggaran. Nah, akuntansi anggaran atau budgeting accounting ini adalah teknik akuntansi untuk mencatat setiap transaksi pada setiap anggaran, mulai dari anggaran yang disahkan, kemudian mulai dari anggaran yang dialokasikan, atau dilakukan hingga penutupan buku pada akhir tahun anggaran. Kemudian ada lagi akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, akuntansi perpajakan ini merupakan aktivitas pencatatan keuangan suatu badan usaha atau lembaga untuk mengetahui nantinya jumlah pajak yang dibayarkan secara akurat. Nah, pajaknya ini dibayarkan kemana ya? Tentunya kepada pihak pemerintah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada akuntansi sektor publik atau public sector accounting. Akuntansi ini adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi akuntansi bagi pemakai informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada namanya sistem akuntansi atau accounting system. Yang dimaksud dengan sistem akuntansi ini merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis dan keuangan sebuah perusahaan. Ini tadi beberapa bidang-bidang dari akuntansi. Nah, setelah kalian memahami bidang-bidang akuntansi, kita akan lanjut belajar mengenai profesi akuntan. Kenapa sih harus belajar profesi akuntan? Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan gambaran ya bagi kalian nanti yang akan mengambil kuliah jurusan akuntansi. Nanti ada gambaran bagi kalian apa saja sih nanti bidang pekerjaan dan apa saja sih nanti profesi akuntan yang menjanjikan tuh seperti apa misalkan ini ya. Jadi wajib sekali untuk dipahami. Nah, profesi akuntan ini apa? Profesi akuntan ini adalah bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Nah, apa saja profesi akuntannya? Yang pertama ada yang dinamakan dengan akuntan internal. Nah, akuntan internal ini akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi atau disebut juga dengan akuntan perusahaan atau akuntan manajemen ya. Nah, tugasnya apa saja? Nah, tugasnya itu dia menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, kemudian menyusun anggaran, menangani masalah pajak, dan juga melakukan pemeriksaan internal ya di dalam perusahaannya. Yang berikutnya adalah akuntan publik ya atau eksternal. Nah, akuntan publik atau eksternal ini dikenal juga akuntan independen. Mereka ini menawarkan jasa akuntansi kepada pihak lain. Untuk apa sih pihak lain membutuhkan pemeriksaan akuntansi? Tentunya untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan ya. Nah, akuntan publik ini bersifat bebas. Makanya mereka mendirikan kantor akuntan publik ya. Mereka ini tugasnya menjual jasa kepada pihak lain yang membutuhkan jasa mereka, membutuhkan keahlian mereka. Nah, tugasnya itu tentunya yaitu melakukan audit ya, atau melakukan pemeriksaan keuangan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini mengabdikan dirinya dalam institusi atau lembaga yang bertugas biasanya menyiapkan, kemudian membimbing, dan melatih peserta didik dan dalam menjadi akuntan profesional ya. Jadi biasanya untuk akuntan pendidik ini mereka bekerja dalam suatu institusi atau lembaga. Tugasnya menyiapkan, membimbing peserta didik ya menjadi akuntan yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan. Misalnya Badan Pengawas Keuangan, Pembangunan, kemudian Badan Pengawas Keuangan BPK ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu mengamankan berbagai kepentingan pemerintah. Itu tadi beberapa profesi dari akuntan ya. Nah, gimana guys? Sudah ada gambaran belum? Nanti suatu saat kalian akan menjadi akuntan apa? Nah, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi inspirasi ya buat kalian ya. Jadi untuk profesi akuntan ini gajinya pun tidak main-main ya. Nah, sungguh sangat menjanjikan ya.
Oke, berikutnya adalah etika profesi akuntan. Nah, ketika sudah kalian memahami mengenai eh, apa akuntan ya, mengenai profesi akuntan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai etika profesi akuntan. Seorang akuntan yang baik tentunya harus memiliki etika profesi yang baik juga. Ya, jadi akuntan itu tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh semaunya, harus menuruti etika ya. Nah, etika profesi akuntannya yang pertama adalah integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas pada etika profesi akuntan ini? Jadi artinya seorang akuntan ini harus mempunyai prinsip integritas, yaitu mewajibkan setiap akuntan bersikap lugas dan jujur dalam menjalankan tugas profesionalnya. Integritasnya itu diartikan sebagai berterus terang dalam mengatakan sebenarnya ya, informasi sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah objektivitas. Nah, objektivitas ini artinya suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Nah, prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Jadi harus benar-benar objektif kalau kamu nanti memutuskan menjadi seorang akuntan. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ini mengharuskan akuntan melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompeten, dan juga tekun. Kemudian yang keempat, kerahasiaan. Artinya, dalam menjalankan tugasnya, akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi, termasuk lingkungan sosialnya. Akuntan juga harus bersikap waspada terhadap kemungkinan pengungkapan informasi tanpa sengaja kepada keluarga atau mitra bisnis terdekat. Karena kalau informasi tersebut tersebar, artinya rahasia perusahaan itu pun menyangkut keuangan akan tersebar ya. Nah, itu jadi harus hati-hati, harus benar-benar rahasia dijaga. Yang kelima adalah perilaku profesional. Nah, setiap akuntan wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, akuntan juga harus menghindari perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap profesinya. Jangan sampai orang itu hilang kepercayaan terhadap akuntan. Jadi harus benar-benar dijaga ya nama baik nama baik profesinya. Kemudian yang keenam, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan menggunakan pertimbangan moral. Akuntan bertanggung jawab secara moral kepada pemberi kerja atau pemakai jasanya. Nah, dengan adanya tanggung jawab tersebut, maka akuntan dapat memelihara kepercayaan pemakai jasanya atas profesi akuntannya. Kemudian yang berikutnya adalah standar teknis. Nah, setiap kegiatan akuntansi harus mengikuti standar teknik dan profesional yang relevan, sesuai keahlian dan prinsip kehati-hatian. Nah, akuntan ini wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh klien. Tugasnya tersebut tentunya harus diselesaikan akuntan dengan memperhatikan prinsip integritas dan objektivitas. Tentunya dengan harus menggunakan standar teknis ya, yang harus diikuti akuntan itu ya standar teknis yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan publik. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada publik, akuntan wajib menghormati kepercayaan publik dan bersikap profesional. Jadi akuntan harus bertindak sesuai koridor pelayanan ya untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, ini beberapa dari etika profesi akuntan. Jadi etika profesi akuntan ini harus benar-benar diperhatikan ya dengan penuh tanggung jawab oleh setiap akuntan. Hal tersebut tentunya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai akuntan profesional. Dengan menerapkan etika profesi akuntan dapat bekerja secara optimal dalam menyusun laporan keuangan secara
terperinci baik dan benarnya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke latihan soal ya. Nah, oke. Ada gajah bawa parang. Sampai jumpa minggu mendatang ya. Nah, minggu mendatang kita akan latihan tes soal. Jadi silakan persiapkan diri kalian, baca lagi dari pertemuan kita awal dan pertemuan kali ini ya, materinya dipelajari baik-baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.